Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini hari Jumat tanggal 7 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market indeks dolar atau di XY. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan ya, 2 hari ke belakang ini indeks dolar ada mengalami kenaikan ya, meskipun di candle terakhir belum mampu menutup daripada open bearish daripada pergerakan impulsif bearish sebelumnya. Artinya tekanan seller masih kuat ya. Kalau kita perhatikan memang tren besar masih dalam tren turun, dan tentunya indeks dolar ini selama 2 hari artinya ada kenaikan tapi untuk koreksi. Oke, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil untuk time frame 4 jam. Di time frame 4 jam dan di sini saya masih memiliki target breakout ya, yang sampai dengan posisi saat ini belum berhasil di breakout ya, artinya belum berhasil naik di atas daripada area target breakout ini, yaitu berkisaran 102.183. Tentunya wilayah area drop di area zona sell masih menjadikan poin utama untuk hari ini. Besar kemungkinan hari ini akan menuju ke posisi drop di zona sell. Struktur masih sama ya, plan transaksinya masih sama ya. Menurut saya ada kecenderungan masih dalam posisi kenaikan menuju area drop, atau kalau memang saat ini kan berada di area zona pantau ya, dan masih bergerak konsolidasi, yaitu range-nya area ini. Ini adalah area konsolidasinya ya. Kita tandain dulu, ini adalah area konsolidasi, dan untuk pemantauannya saya hapus dulu. Nah, seperti ini kondisinya, jadi belum ada perubahan, artinya kita masih menunggu ya mana dulu yang di breakout. Tapi besar kemungkinan lebih baik menurut saya pergerakannya menguat ya, terlihat dari strukturnya ini membentuk sebuah wave A, B, C untuk correction wave. Oke, dan ini gambarannya ya untuk indeks dolar, dan tentunya saya akan membahas lagi, saya akan ulang untuk data ekonomi yang akan rilis malam ini. Check it out. Untuk hari Jumat tanggal 7 April pukul 19.30 ada tiga data high impact ya, dan ini yang ditunggu-tunggu semua para trader, investor ya. Yang pertama adalah average hourly earning. Oke, di sini angkanya ada pertumbuhan ya untuk pendapatan per jam. Dari datanya 0,2% ini meningkat menjadi 0,3%. Jika mana ini sesuai dari data tersebut ada peningkatan, oke, maka indeks dolar akan terjadi penguatan untuk average hourly earning sendiri. Jika mana aktualnya sesuai dengan data yang ada sebesar 0,3%. Dan kemudian non-farm employment change. Nah, non-farm employment change ini adalah laporan ekonomi yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat setiap bulan. Laporan ini memberikan informasi tentang jumlah pekerjaan, oke, yang dibuat atau hilang di sektor non-pertanian selama bulan sebelumnya. Non-farm payroll ini memiliki hubungan yang erat dengan inflasi, karena jumlah pekerjaan yang tersedia di sektor non-pertanian dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan upah pekerja. Jika non-farm payroll menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang kuat, kemudian ini dapat mengarah pada peningkatan upah dan penurunan tingkat pengangguran. Hal ini dapat memicu kenaikan harga dan inflasi. Namun jika non-farm payroll menunjukkan penurunan pekerjaan yang tajam, hal ini dapat menunjukkan perlambatan ekonomi dan dapat menekan kenaikan harga dan inflasi. Oleh karena itu, para analis dan investor sering memantau laporan non-farm payroll ini untuk mendapatkan petunjuk tentang kondisi ekonomi Amerika Serikat dan kemungkinan kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh Federal Reserve. Jadi kalau kita lihat datanya, ini ada penurunan ya, dari data 311.000 turun menjadi 235.000. Jika mana ini terjadi aktualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Hati-hati ya, ini posisinya akan terjadi pelemahan untuk data non-farm employment change itu sendiri, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Yang terakhir untuk unemployment rate. Jadi data unemployment rate ini juga pastinya sangat berpengaruh ya terhadap inflation rate. Jadi di mana unemployment rate ini tingkat pengangguran ya yang ada di Amerika Serikat ini memiliki hubungan yang kompleks dengan inflasi. Namun secara umum terhadap hubungan
terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi dalam ekonomi makro dibuat oleh Biro Kurva Phillips sebagai itu. Jadi artinya seperti ini. Jadi jika tingkat pengangguran tinggi ya untuk data unemployment rate ini sendiri, maka permintaan untuk tenaga kerja menurun dan perusahaan tidak perlu membayar upah yang lebih tinggi untuk menarik karyawan. Dalam hal ini kenaikan harga dapat ditekan karena biaya produksi lebih rendah. Dalam hal ini hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi adalah negatif. Oke. Oleh karena itu jika tingkat pengangguran rendah, maka biasanya akan ada tekanan pada kenaikan harga dan inflasi. Sebaiknya jika tingkat pengangguran tinggi, maka biasanya akan ada ya tekanan pada penurunan harga dan inflasi. Artinya jika mana kalau ini kan datanya sama ya, sebesar 3,6% dan 3,6% untuk forecastnya. Tidak ada perubahan ya untuk data unemployment rate itu sendiri. Maka jika mana datanya sesuai ya, karena sebelumnya kalau kita perhatikan dari 3,4 naik menjadi 3,6% ya, ini menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Dan ini angkanya jika sama sebesar 3,6% ya, maka indeks dolar juga akan diprediksikan terjadi penurunan, apalagi di atas angka 3,6% ya, maka tingkat penganggurannya meningkat gitu loh ya. Indeks dolar pasti akan terjadi pelemahan. Oke, secara keseluruhan menurut saya selama 1 minggu ini ya, dari tanggal 3 April sampai dengan tanggal 7 April forecastnya semua menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk data ekonomi yang akan rilis minggu depan ya, khususnya dari tanggal 3 April hari ini. Semoga informasi ini memberikan manfaat buat teman-teman semua yang trading, dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten, serta bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.